Kategori pertama iaitu pengertian hadis, sunnah dan khabar athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatha yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Contohnya kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Lanjut, itu sunnah. Secara bahasa sunnah berarti kebiasaan atau metode hidup, sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya kan Nabi SAW idza dakhala al-masjidah bada'a birak'ataini. Selanjutnya khabar. Secara bahasa berarti berita atau informasi, sedangkan secara istilah segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi SAW, dari sahabat atau dari selain mereka. Contohnya qila innama Umar radhiyallahu anhu kana yajridu man yafti bighairin ilmin. Ini ada athar. Secara bahasa athar berarti bekas, jejak atau sisa peninggalan, sedangkan secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Selanjutnya materi kedua ini dari kehujaan hadis. Ini ada beberapa pembahasan. Saya langsung ke takrir. Secara bahasa menetapkan atau menerangkan secara istilah adalah takrir dalam bentuk persetujuan Nabi SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Contohnya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Lanjut ke takyid. Secara bahasa mengikat, membatasi, sedangkan secara istilah takyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat sifatnya umum atau mutlak. Contohnya an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqata'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'ilan. Lanjut ke materi keempat. Lanjut ke keempat. Tafsir. Secara bahasa menjelaskan, merinci, sedangkan secara istilah adalah hadis yang menjelaskan secara rinci umum atau ayat-ayat yang disebabkan secara global ijmal dalam Al-Quran. Lanjut takyis. Secara bahasa mengkhususkan, sedangkan secara istilah takyis adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabilan al-bikru bil kibri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Selanjutnya ada tasyrih. Secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyrih adalah fungsi hadis sebagai sumber hukum syariat baik yang tidak disebut dalam Al-Quran maupun memperkuat atau menambahkan hukum baru. Lanjut ke materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Sejarah ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan atau sebagai sahabat menuliskannya secara terbatas. Lanjut ke materi keempat, hadis dan kualitas sanad. Di sini ada tiga pembahasan. Pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa artinya berturut-turut. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya huwa tahuru ma'uhu al-jillu maitatahu. Hadis masyhur secara bahasa terkenal, sedangkan secara istilah masyhur adalah hadis yang pada awalnya periwayatnya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum sampai derajatnya mutawatir. Ini ada hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yaitu hadis khairib dan hadis aziz. Hadis khairib itu dalam bahasanya sendiri, sedangkan secara istilah adalah hadis yang salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Kalau ada hadis aziz, yaitu bahasa dan mulia atau kuat. Secara istilah ada hadis yang pada setiap tingkatannya sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi. Lanjut ke materi kelima, yaitu hadis secara kualitas sanad. Hadis sahih secara bahasa artinya sehat, benar. Secara istilah hadis memenuhi 5 syarat, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabit, tidak ada ilat dan syauk. Contohnya innamal a'malu binniyat. Kedua ada hadis hasan. Secara bahasa artinya baik, bagus. Secara istilah sama seperti hadis sahih namun tingkatannya di bawah hadis sahih, ini ada dhabit.
Lanjut ke hadis dhaif. Secara bahasa artinya lemah. Istilah ini tidak terdapat syarat hadis sahih dan hasan. Contohnya ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtulisa aqluhu fala yalwu manna illa nafsahu. Lanjut ke materi ke-6, syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama ada sanad yang bersambung. Yang kedua ada perawinya adil. Yang keenam ada rawinya dhabit. Yang keempat ada tidak ada ilat. Yang kelima ada tidak ada syauq. Lanjut ke materi ke-7, tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari akar kata hamala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seseorang murid dari gurunya. Lanjutnya ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dugaan perantara. Lanjut materi ke-8, hadis maudhu'. Secara bahasa kata maudhu' berasal dari kata wadha'a yadha'u yang artinya meletakkan. Secara istilah hadis maudhu' adalah hadis yang palsu disebutkan oleh Nabi SAW, dinisbatkan kepada Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Lanjut ke materi 9, rijalul hadis. Secara bahasa rijal berasal dari bentuk dari jamak rajul yang artinya laki-laki. Al hadis berarti perkataan atau ucapan. Secara istilah rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya idza mata ibnul adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Lanjut ke materi ke-10 itu ilmu asbabul wurud. Secara bahasa asbab berarti sebab-sebab atau alasan, sedangkan al-wurud berarti datang, sampai. Secara istilah asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab atau latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya salatul qa'idi 'ala nafsi min salatil qa'imi. Lanjut ke materi ke-11, ilmu tahrij hadis. Secara bahasa kata tahrij berasal dari kata kerja kharaja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah tahrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya mentafsirkan dengan lafaznya.